Tentu saja tidak, karena tim penghakiman kiamat kami tidak mungkin salah. Jika Anda masih akan berpartisipasi dalam konferensi, Anda harus mematuhi aturan kami. Jika tidak, kami akan mencabut hak Anda untuk berpartisipasi dalam konferensi. Mengerti? Ucap dingin. Apa katamu? Ketua lomba wajah merah menyipitkan matanya lagi dan niat membunuh di pupil beransur-ansur meningkat. Tuanku, tampaknya tidak puas dengan keputusan kami. Kapten penguasa juga tidak takut sama sekali dan segera menatap langsung ke tuan lembah yang berwajah merah. Tanpa sedikit pun kepalsuan, suasana adegan sedikit halus. Orang-orang di Hungnyangu juga menjadi gugup setelah saling menatap sebentar. Ketua lembah wajah merah tiba-tiba berbicara lagi. Saya belum pernah melihat tim penghakiman kiamat, jadi jika Anda dapat membuktikan bahwa Anda memang tim penghakiman kiamat, saya tidak akan melakukan apapun pada Dr. Lin. Bagaimana? Segera Kapten Zuggamen mendengus. Kembalilah, apa? Aku bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk mengunjungi Jiangsen. Kamu harus bergegas dan menemukan cara untuk membuktikan diri. Jika kamu tidak dapat membuktikan identitasmu dalam 1 menit, jangan salahkan aku karena kejam, kata Hongnyangu dingin. Begitu kata-kata ini keluar, jantung Kapten Zugman berdetak kencang. Sertifikasi diri itu hanya alasan. Ketua lembah wajah merah telah memutuskan untuk melakukannya, tetapi dia membutuhkan alasan. Alasan yang bisa dia perdebatkan ketika majelis umum menyanyainya di masa depan. Dia akan memilih untuk tidak percaya bagaimana kapten penguasa saat ini membuktikannya dirinya. Karena dia belum pernah melihat tim penghakiman kiamat, karena yang disebut bodoh itu tidak bersalah. Dia dapat menggunakan alasan ini untuk mempertahankan konferensi. Meskipun majelis umum masih akan memberinya hukuman yang sangat berat saat itu tidak masalah baginya. Dia percaya bahwa saat itu dia tidak takut pada majelis umum. Apakah kamu tahu token ini? Kapten Jukman berkata tanpa ekspresi, melepas token dari pinggangnya dan berteriak. Aku tidak tahu. Ketua lembah wajah merah menggelengkan kepalanya secara langsung, bahkan tidak memandangnya dengan serius. Di mana pola naga awan, Kapten Jukman menyingsingkan lengan bajunya, memperlihatkan logo tato di pergelangan tangannya. Aku tidak tahu. Kapten penguasa bukanlah orang bodoh, jadi dia tidak bisa melihat niat ketua lembah wajah merah. Wajahnya tidak wajar dan dia ingin menyentuh pisau tang di pinggangnya untuk bertarung berdarah dengannya. Seperti biasa, dia pasti akan bertarung dengannya, tapi tidak sekarang. Kekuatannya terikat oleh damar. Selain itu, dia diracuni parah dan terluka parah. Bertarung secara sembrono dengan guru lembah wajah merah sama saja dengan mencari kematian. Bajingan, Kapten Jukman sangat marah. Kemarahan ini bahkan sama dengan kemarahannya terhadap Damar. Tuan Tianqi, kembalilah dulu. Pada saat ini suara Damar terdengar dari komunikator tersembunyi di telinganya. Kapten adjudikasi mengerutkan kening dan tidak menjawab. Kali ini untuk pergi lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Jika mereka menarik diri secara langsung, saya khawatir ketua lembah wajah merah akan meningkat. Namun saat ini suara Damar datang lagi. Kau pergi saja, dia tidak akan melakukan apapun padamu. Oh, Kapten Zukman ragu-ragu, tetapi pada saat dia tidak punya pilihan, dia ragu-ragu sejenak lalu melambaikan langsung. Ayo pergi. Yang lain segera pergi dengan kapten yang berkuasa. Ayo pergi. Apa? Apakah Lord Tianqi membiarkan kita pergi seperti ini? Ketua lembah wajah merah berkata dengan ringan. Tetapi niat membunuhnya semakin kuat. Dia merasa bahwa orang-orang ini seharusnya tidak menjadi hakim kiamat yang sebenarnya. Dan kebanyakan dari mereka dikirim oleh Damar untuk menakutinya. Bagaimanapun juri tidak akan pergi begitu saja. Dia mengelipkan mata pada orang-orang di sebelahnya dan memberi isyarat agar mereka meninggalkan mereka. Tetapi pada saat ini wanita parubaya di sebelahnya tiba-tiba melangkah maju. Itu tidak bagus. Apa? Guju Hongyan menoleh. Informan di Jiangsen baru saja mengirim pesan yang mengatakan bahwa Dr. Lin memiliki tanda-tanda akan meninggalkan Jiangsen. Oh, ketua wajah merah sedikit menyeringit, melirik hakim kiamat yang telah pergi dan berkata dengan sungguh-sungguh, abaikan orang-orang ini menuju Jiangsen dengan kecepatan penuh. Ya. Kerumunan segera berbondong-bondong ke Jiangsen lagi. Pada saat yang sama, Bentley melaju ke juri kiamat.
Lord Avocals, silahkan masuk ke mobil. Jendela mobil diturunkan dan pengemudi berkata kepada kapten yang berkuasa. Kapten adjudikasi tertegun sejenak. Dia melirik ke jendela mobil hanya untuk menemukan bahwa Damar benar-benar duduk di dalam. Dia melihat kejauhan dan orang-orang di Hongyangu bergegas menuju ke sisi ini dengan sekuat tenaga. Jadi dia masuk ke mobil tanpa ragu-ragu. Bentley segera berbalik dan kembali ke Jiangsen. Dokter Damar benar-benar berani bahwa guru lembah wajah datang kepada Anda. Saya mengganti kekuatannya, itu sangat menakutkan. Bahwa di masa kejayaan saya sulit untuk menjatuhkannya. Anda di sini, Anda tidak takut ditabrak. Hentikan pemenggalan itu. Di dalam mobil, Kapten Zuckman berteriak dengan suara yang dalam. Jangan takut, kata Damar dengan tenang. Kenapa? Karena dia tidak bisa memasuki Jiangsen. Damar tersenyum ringan. Oh, Kapten Zuckman cukup terkejut. Hal ini memancing rasa penasarannya. Dengan tingkat keberadaan seperti itu, bagaimana Damar Ning bisa menjauhkannya dari Jiangsen? Kapten penguasa ingin bertanya, tetapi dia tahu bahwa Damar pasti tidak akan mengatakannya. Jadi dia hanya bisa mengubah topik pembicaraan. Dokter Damar, karena kamu mengatur agar aku pergi, kamu pasti sudah menebak bahwa Tuan Lembah Wajah Hongyan pasti tidak akan ditakuti olehku, kan? Tentu saja, Tuan Lembah Hongyan adalah orang yang sangat sombong dan dia tidak bisa menyerah pada siapapun. Jika Anda pergi kepadanya tanpa diracuni dan terluka, Anda pasti akan berkonflik dengannya. Apalagi Anda dalam keadaan ini, kata Damar. Benarkah? Kapten pengadilan terdiam beberapa saat dan tiba-tiba berbisik. Dokter Lin, bagaimana menurutmu? Saya? Ya, Tuan Tianqi, saya tidak mengerti maksud Anda. Migren, jangan berbicara diam-diam, Dokter Damar. Jika Anda tidak mengatur agar saya pergi, tetapi membiarkan saya menghadapi Tuan Lembah Hongyan, bukankah lebih baik? Tuan Lembah Hongyan sudah bertekad untuk bertarung dengan saya. Setelah saya melawannya, pasti akan mati di tangannya. Pada saat itu, konferensi pasti akan membalas dendam pada Hongyangu. Anda memiliki dendam terhadap Hongyangu. Mengapa Anda tidak menggunakan saya untuk memprovokasi pertarungan antara konferensi dan Hongyangu? Hongyangu kuat, tetapi saya ingin berada di depan. Konferensi itu harus seperti semut di tanah dan dapat menghancurkan menjadi bubuk dalam sekejap mata. Dan saya mati di tangan Hongyangu pemilik, dan tidak ada yang akan mencurigai Anda. Itu tidak hanya membunuh saya, tetapi juga memecahkan masalah Hongyangu ini. Adalah kekhawatiran besar, jadi bukankah itu yang terbaik dari kedua dunia? Kata Kapten Juknen dengan suara serak menatap Damar. Namun Damar terdiam sesaat tetapi dan tersenyum lembut dan menggelengkan kepalanya. Sebenarnya alasannya sangat sederhana. Alasan apa? Karena aku bukan orang seperti itu. Kapten yang berkuasa jelas tidak puas dengan jawaban Damar. Apa? Mungkinkah saya salah paham dengan Dr. Lin? Faktanya Dr. Lin adalah pria yang cerdas dan jujur. Dr. Lin, apakah Anda percaya dengan apa yang dia katakan? Kata Kapten adjudikasi. Haha, bukan itu yang saya maksud. Saya hanya ingin mengatakan bahwa saya adalah orang yang tahu urusan saat ini dengan yang sangat baik. Damar melirik keluar jendela dan tersenyum ringan karena saya tahu bahwa Anda tidak dapat membunuh. Jika Anda mati, konsekuensinya tidak akan pernah terjadi sebelumnya. Majelis umum pasti akan mencoba yang terbaik untuk menyelidiki kebenaran. Saya tidak dapat menjamin bahwa majelis umum tidak akan menemukan saya. Mereka semua akan terlibat mati tanpa tempat untuk dikuburkan. Kata Damar ringan. Jadi kamu tidak berani bertaruh, ya? Lalu kenapa kamu berani menyerangku? Itu hanya sudut. Bahkan jika aku benar-benar terpojok, kamu masih harus mati. Sekarang saya punya pilihan lain. Saya tidak akan mengambil risiko besar untuk bertarung pada yang satu ini. Lagi pula saya tidak boleh kalah. Kalau begitu Dr. Lin, apa tujuan Anda mengatur saya di sini? Kapten Jukman bertanya dengan cemberut. Tujuan saya pikir Tuan Tianqi seharusnya sudah menebaknya. Damar menoleh untuk menatap dan berkata sambil tersenyum. Tuan Tianqi, secara umum ketika Anda bertemu seseorang yang melanggar aturan konferensi dan menolak untuk menerima hukuman, Anda akan bagaimana? Bunuh? Tidak bisa membunuhnya. Laporkan kepada atasan Anda segera dan minta mereka untuk segera memulai pengusiran dan menggunakan cara yang paling berat untuk menghukum orang seperti itu. Jadi Hongyangu harus memenuhi hukuman mutlak, standar hukuman, kan? Tentu saja. Kalau begitu tolong segera laporkan masalah ini kepada atasanmu, biarkan mereka segera melaksanakan pengusiran. Oh, Anda meminta saya untuk melaporkan masalah ini kepada atasan saya.
Anda tidak takut saya akan memberitahu atasan Anda secara kebetulan? Kapten Jukman menyipitkan matanya. Tentu saja tidak, takut. Karena sekali Anda melakukan ini, ikan-ikan mati dan jaring akan putus. Saya tahu Anda tidak takut mati, tetapi saya pikir Anda harus peduli dengan kehidupan para hakim itu. Terjadi padaku, mereka pasti akan menguburku. Kamu adalah orang yang bijaksana, pasti tidak ingin sesuatu terjadi pada bawahannya. Damar tersenyum. Kapten Adjudikasi terdiam. Setelah waktu yang lama, dia menarik napas dalam-dalam. Saya akan segera melaporkan ke atasan dan meminta atasan untuk memberlakukan pengusiran pada Hung Yangu sesuai standar. Bagus, terima kasih. Damar menarik napas lega. Dokter Damar, jangan terlalu senang. Ini akan memakan waktu setidaknya 3 hari dari laporan saya. Hingga kedatangan pengusiran sekarang Ketua Lembah Wajah Merah telah tiba di kota. Saya khawatir bahwa Anda belum menunggu Exomonkatian untuk menyelamatkan Anda. Anda telah dipenggal kepalanya dan dipotong menjadi 8 bagian. Kamu kembali dulu dan aku akan menangani sisanya sendiri. Damar tersenyum dan keluar dari mobil. Kapten Jukman menatap dan melihat keluar jendela tetapi hanya dengan satu pandangan. Dia tercengang. Ini adalah jalan nasional menuju pusat kota Jiangsan, tapi hari ini banyak orang berkumpul di jalan nasional ini. Sambil memegang mikrofon dan kamera, mereka berdiri berjinjit di sisi jalan dan melihat ke kejauhan seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Tunggu, teriak Kapten Jukman. Apa? Tuan Tianqi sangat tertarik dengan ini. Damar bertanya dengan aneh. Aku ingin tahu bagaimana kamu bisa menghentikan Tuan Lembah Wajah Merah. Kapten yang berkuasa berkata dengan sungguh-sungguh. Apakah ini penting? Damar bertanya. Jika kamu tidak bisa menghentikannya dan mati di sini hari ini, maka aku pasti akan terlibat dalam hal ini. Apa yang harus aku tulis kepada atasanku bukankah laporan atau pengusiran tetapi catatan bunuh diri, kata kapten kapal putusan. Begitukah? Ya, aku akan melihat ke sini bersamamu dan kamu akan mengerti nanti. Damar masuk ke mobil dan menunjuk ke pengemudi. Sopir mengerti dan menghentikan mobil di sisi jalan. Beberapa orang melihat keluar jendela. Pada saat ini, tim Hung Yangu di kejauhan telah mengemudi di sini. Tetapi saat ini, di sisi lain jalan, ada juga beberapa mobil berharga. Nomor plat salah satu mobil membuat kerumunan mendidih di sini. Ini sutradara Song. Dia ada di sini. Sepertinya rumor itu benar. Suara-suara bersemangat dapat mendengar dan seluruh adegan meledak. Adegan yang mendidih membuat Kapten Jukman semakin bingung. Ini sepertinya reporter kan, katanya dengan sungguh-sungguh. Ya, mereka bukan reporter biasa, mereka semua adalah reporter gosip yang saya sewa dan beberapa dari mereka adalah media arus utama dengan lalu lintas paling banyak sekarang. Dan mereka memiliki banyak penggemar, kata Damar. Apa yang kamu lakukan di sini bersama mereka? Tanya Kapten Jukman. Kamu akan tahu nanti. Damar tersenyum tanpa menjelaskan. Saya melihat iring-iringan mobil Songjing melaju di sini, semuanya diparkir di sisi jalan. Songjing sedang sibuk turun dari bus. Semua media bergegas dan bergegas sutradara Song. Bisakah saya mempercayai Anda? Sutradara Song, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan penonton. Apakah nyaman untuk mengobrol? Saudara Song, tentang pembuatan film War Tiger 2 kami memiliki sudah apa yang kemajuannya? Sutradara Song dilaporkan bahwa Anda berada di sini untuk syuting Fighter Tiger 2. Bolehkah saya bertanya kepada apakah Anda masalah selama pembuatan film? Saudara Song, para reporter itu cerewet. Lidah berebut bertanya. Song Ling langsung diblokir oleh kerumunan, tapi Song Jing tersenyum dan berkata, semuanya, tolong beri jalan dulu, beri jalan, aku akan menjawab semua pertanyaanmu satu persatu nanti. Kamu tidak perlu khawatir, sikap ramah Song Jing itu telah memenangkan hati banyak wartawan, media, dan orang-orang menjadi sedikit lebih tertib. Pada saat ini, tim Lembah Wajah Merah di kejauhan telah tiba. Melihat begitu banyak wartawan berkumpul di sini, orang-orang Hung Yangu sedikit terkejut. Ada apa? Siapa orang-orang ini? Ketua Lembah Wajah Merah bertanya dengan cemberut. Jangan khawatir, Tuan Gu. Saya akan segera mengusir mereka. Wanita parubaya itu segera melangkah maju bersiap untuk menginstruksikan semua orang untuk meledakkan sekelompok wartawan. Namun saat ini Song Jing tiba-tiba menyambutnya dengan senyum di wajahnya. Ayah, Nona Xiao, kami menantikan bintang dan bulan tapi kami menantikanmu. Haha, Song Jing tertawa dan berjalan langsung ke kursi sedan berjabat tangan. Napas Song Yangu sedikit sesak, sedikit terpana.
Tapi detik berikutnya, kaca, banyak kilatan keluar dan melihat para reporter semua mengarahkan kamera mereka ke sini dan kamera dari beberapa platform siaran langsung juga ditayangkan. Wajah tua lembah wajah merah segera tertegum di internet. Untuk sementara ada kegemparan di internet. Kecantikan tiada tara seperti itu secara alami menarik perhatian banyak orang. Bajingan, siapa kamu? Beraninya kamu menyinggung pemilik lembah pengadilan kematian. Wanita parubaya ini sangat marah dan dia menghunus pedangnya untuk membunuh Song Jing. Hati Song Jing dingin tetapi dia tidak berani ragu. Dia segera berbalik dan berkata kepada para wartawan semuanya, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda, ini adalah pahlawan wanita baru dari Battle Tiger 2. Kami, Nona Xiao, bohong. Begitu kata-kata ini keluar, para penonton gempar. Wanita parubaya itu juga tercengang, tetapi tanpa ragu-ragu pedang tajam itu terus menusuk ke depan. Tetapi ketika dia hendak memukul Song Jing, dia dihentikan oleh penguasa lembah wajah Hongyan. Jangan main-main, hentikan semuanya. Guzu War Tiger 2 ini adalah film yang diinvestasikan oleh Dr. Damar. Kita telah ditipu, semuanya adalah jebakan Dr. Damar. Hongyan Gu, Tuhan berkata dengan dingin, rencana tengah. Semua orang bingung dan tidak tahu mengapa. Adegan itu mendidih dan semua reporter gelisah. Bahkan netizen di depan kamera siaran langsung memiliki pemirsa yang tak terhitung jumlahnya. Sutradara Song, apa yang terjadi? Apakah pahlawan wanita berubah dalam Fighter Tiger 2? Apakah Nona Suyu tidak bermain? Seorang reporter bertanya dengan cemas. Nona Suyu untuk sementara tidak dapat berakting di Zanhu 2 karena alasan fisik. Jadi untuk sementara kami mengganti pahlawan wanita Zanzu 2 adalah Nona Xiao, bohong. Selain itu, Nona Xiao akan mengadakan pertemuan dengan Dr. Damar. Acara utamanya saya pikir semua orang akan menantikannya. Song Jing tersenyum. Wow, sorotan dengan Dr. Damar. Nona Xiao ini sangat cantik. Drama dengan Dr. Damar pasti pantas untuk dilihat. Judul utama hari ini pasti Weibo Hot Start Blocking. Para reporter sangat terkejut, bersemangat dan mereka terus menulis naskah. Mengunci kamera pada Hongnya Guzu tanpa ekspresi. Song Jing berteriak lagi. Semuanya ada satu hal lagi yang ingin saya umumkan. Kali ini saya kembali ke Jiangsen untuk syuting lokasi. Saya akan menyiarkan seluruh proses pembuatan film. Tidak, saya akan menyiarkan Nona Xiao mulai saat ini. Untuk semua adegan ini, saya ingin memberitahu Anda bahwa Dr. Lin juga akan meninggalkan negara itu, jangan lewatkan. Banyak orang menjadi gila, jaringan meledak, jalani seluruh proses pembuatan film. Bukankah kru Fighter 2 takut spoiler mempengaruhi box office sebelumnya? Banyak orang tidak bisa mengerti, tapi itu tidak masalah. Fighter Tiger 2 adalah film yang paling banyak ditonton hari ini. Jika seluruh proses syuting disiarkan langsung, saya tidak tahu berapa banyak orang yang bisa menontonnya. Para wartawan tidak bisa menahannya lagi dan mereka semua bergegas untuk mewawancarai Song Jing dan Hongyan Guzu. Murid-murid Hongyan Gu segera menghentikan orang-orang ini, tapi tidak ada gunanya. Kamera yang tak terhitung jumlahnya telah diarahkan ke wajahnya. Sangat mendidih, semua reporter gelisah. Hai direktur, apa Anda seharusnya menerima berita itu kan? Tolong segera beri ya saya tim siaran langsung khusus. Saya akan hidup dengan sutradara Song 24 jam sehari yang akan menjamin peringkatnya. Seorang reporter mengambil waktu dan segera menelpon kantor pusat. Media lainnya juga bergegas menghubungi atasan mereka. Mereka tidak berharap Song Jing membuat keputusan seperti itu. Kerumunan meraung. Adapun Song Jing, dia berdiri di depan kamera dan menjawab pertanyaan wartawan dengan sangat sabar. Ada juga banyak reporter yang berlari untuk mewawancarai Hongyan Guzu, tapi tidak peduli apa yang reporter tanyakan, Hongyan Guzu tetap diam. Terutama diam, seperti memikirkan sesuatu. Tuan Gu, mengapa kita tidak membiarkan kita melakukannya? Lalat-lalat yang mengganggu ini hanya akan diselesaikan selama Anda memberi perintah. Saya dapat segera memisahkan tubuh mereka. Wanita parubaya itu tidak tahan dengan itu, suara reporter ini, dan menggertak giginya. Apakah Anda ingin saya menjadikan Hongyan Gu musuh seluruh dunia? Pemilik Hongyan Gu mendengus dingin. Para wartawan ini sudah memulai siaran langsung dan mengarahkan kamera ke kami. Dan sekarang ada ribuan orang penonton. Jika kita membunuh mereka di sini, itu pasti akan menimbulkan opini publik. Dan kemudian para pejabat akan meminta pertanggungjawaban kita. Apakah menurut Anda Hongyan Gu kita dapat berperang melawan negara ini? Wanita parubaya itu terdiam. Hanya sampai semua orang mengerti apa jebakan Damar yang dikatakan guru lembah wajah merah. Dr. Lin hanya ingin mengekspos mereka ke publik dengan banyak pasang mata menatap mereka. Beraninya mereka membuat masalah.
Belum lagi menyerang Damar. Bagaimanapun Damar adalah seorang dokter jenius yang diakui. Dia telah menyembuhkan banyak orang dan dikagumi oleh ribuan orang. Jika pemilik Hong Yangu berani menyerang Damar dan Yang Hua, orang-orang yang marah pasti akan mencela Hong Yangu seperti gelombang. Pada saat itu, waktu untuk meredam kemarahan publik hal di atas harus dimulai. Bahkan jika guru lembah Konfusiusme memiliki kemampuan untuk menentang langit, dia tidak akan berani bersaing dengan aparat negara. Tuan Gu, apa yang harus dilakukan sekarang? Orang-orang di sebelahnya bertanya dengan hati-hati. Dengan kekhawatiran tentang itu, kita akan memasuki Jiangsen dan setelah memasuki kota, kita akan menemukan kesempatan untuk membuang orang-orang ini. Temukan kesempatan lain untuk melakukannya. Kita hanya perlu berhenti melakukannya di depan kamera. Hung Gu berkata dengan ringan, mengerti? Guzu bijaksana. Beberapa orang mengangguk. Kalian semua ingat, semua orang yang hadir untukku tunggu sampai kamu menyingkirkan orang-orang ini. Raulan, kamu bertanggung jawab untuk membawakanku kepala orang-orang ini. Tuan berwajah merah berkata dengan dingin, dengan semua mata di matanya. Ini suram dan mengerikan. Ya, Tuan Lembah. Wanita bernama Raulan segera mengangguk. Pada saat ini, kamera ditujukan kepada pemilik Hongyan dan banyak netizen yang langsung ditaklukkan oleh rasa dingin yang diungkapkan oleh arus utama Hunyangu. Seseorang bergidik, beberapa orang mabuk meneriakkan Dewi. Memang terlepas dari penampilan atau temperamen Hungnya Guzu adalah salah satu yang terbaik, tidak sebanding dengan artis-artis di industri hiburan. Lagi pula dia bukan orang biasa dan latihan yang dia kembangkan juga bengkok dan jahat dan temperamennya secara alami berbeda dari orang biasa. Tetapi temperamen dan penampilan inilah yang membuatnya memiliki sekelompok penggemar setia dalam waktu singkat dan bahkan menempati 3 pencaharian panas di Weibo dalam waktu 1 jam dan menjadi fokus perhatian. Tapi ketua lembah wajah merah tidak peduli tentang itu. Oke teman-teman, kita akan berada di sini dulu hari ini dan kita harus pergi ke lokasi syuting. Songjing tersenyum dan berkata, tapi jika kamu mau, kamu bisa mengikuti kami sampai ke siaran langsung. Tapi tolong ingat satu hal. Kamu tidak boleh mengganggu kami. Oke, Tuan Songjing, yakinlah. Kami tidak akan memengaruhi Anda. Tuan Songjin, Anda terlalu berpikiran terbuka. Saya pikir penonton di seluruh negeri pasti sangat tertarik dengan langkah Anda. Dan peringkat serta perhatiannya pasti akan memecahkan rekor tertinggi baru. Media sangat senang dan memuji. Songjing tersenyum rendah hati. Berjalan ke Hongyan, Guzu tersenyum dan berkata, Nona Xiao, ayo pergi. Damar telah mengatur jamuan resepsi untuk Anda. Perjamuan resepsi. Saya pikir ini jamuan Hongmen. Lembah Tuan, hati-hati jangan pergi. Beberapa tulang punggung Hungyangu mengejek. Pemilik lembah berwajah merah menggelengkan kepalanya dengan ringan. Bagaimana saya bisa takut pada anak mulut kuning? Mengapa saya tidak pergi? Pemilik lembah wajah ingin melihat trik apa yang coba dilakukan orang ini. Setelah berbicara, dia bergegas ke Songjing dan berkata, pemimpin jalan, baiklah Nona Xiao, silahkan datang ke sini. Songjing mengangguk dan membungkuk dengan cepat. Lalu memanggil bus yang tidak hanya mengundang Hongyan Guzur tapi juga beberapa reporter dengan lalu lintas tertinggi. Meskipun Songjing tidak tahu seni bela diri, dia juga mengerti bahwa beberapa siaran langsung ini adalah jimatnya. Setelah beberapa tembakan meninggalkan dia atau Master Hongyangu, dia pasti akan menjadi mayat di tempat dan dipotong-potong oleh Master Hongyangu. Segera mobil itu membawa beberapa elit Hongyangu menuju tempat perjamuan yang dibuka oleh Damar. Dan kapten penghakiman yang telah mengawasi semua ini dari sisi jalan kehilangan suaranya. Dia mengambil napas dalam-dalam dan setelah beberapa saat dia secara bertahap mencerna semua ini. Dr. Damar, ini metodemu. Gunakan reporter, gunakan siaran langsung, dan gunakan perhatian publik untuk membatasi ketua lembah Hongyan. Kapten Zukman berkata dengan ringan, apakah ini strategi bagus? Damar menyalakan cerobong asap, sangat bagus. Tuan lembah wajah merah bukanlah orang bodoh. Bahkan jika dia impulsif, dia tidak akan pernah berani bertindak sembrono dalam situasi ini. Tapi Tuan lembah Hongyan masih memasuki Jiangsen. Sepertinya dia menghancurkan hatimu. Jangan mati, kata Kapten Zukman.
Ya, saya pikir dia akan pergi dengan malu karena ini, tetapi saya tidak pernah berpikir bahwa dia masih memasuki Jiangsen. Itu adalah kesalahan kecil saya. Tetapi karena dia sangat bersikeras, saya hanya bisa menemaninya untuk tampil kembali dan mengajukan pengusiran. Kamu harus bertahan setidaknya selama 3 hari. Ya, Damar mengangguk diam-diam. 3 hari ini sulit bagimu untuk menanggungnya. Kuharap kamu bisa tahan. Mobil itu menyala dan melaju ke pusat kota Jiangsan. Setelah mengirim kapten yang berkuasa kembali, Damar bergegas ke tempat perjamuan. Karena serangkaian operasi Damar, Ketua Lembah Wajah Merah tidak berani menyerang Damar secara langsung, juga tidak berani menggulingkannya secara terang-terangan. Tapi bukan berarti operasi rahasia juga tidak bisa dilakukan. Perjamuan yang diadakan Damar memang pesta Hungyangmen. Tapi ini bukan hanya untuk guru lembah wajah Konfusius, tetapi juga untuknya, Damar. Begitu dia turun dari mobil, Sutian bergegas mendekat. Dokter Damar, orang-orang Hunyangu lainnya telah menetap di BB dan sebelah jalan nasional dan mereka telah dipantau oleh orang-orang kami. Tetapi masih banyak insinyur Hunyangu di kota yang tidak dapat dibersihkan untuk sementara waktu. Apa haruskah aku melakukannya? Tanya Sutian hati-hati. Jangan khawatir tentang itu. Apakah Tuan Lembah Wajah Merah sudah tiba? Song Jing telah membawanya ke tempat perjamuan. Ya, panggil aku semua selebritis di Jiangsen dan buat perjamuan resepsi ini besar. Aku ingin orang-orang di seluruh negeri memperhatikan resepsi ini. Ya, perjamuan resepsi diadakan di Hotel Hungye yang baru dibangun di pusat kota Jiangsan. Hari ini seluruh hotel diambil alih oleh Yonghua. Lobi di lantai pertama megah dan dekorasi dengan mewah dengan staf layanan berpakaian rapi berdiri di 2 baris di pintu masuk. Ketika Song Jing memimpin sejumlah besar wartawan, media dan orang-orang Hunyangu ke dalam, semua staf layanan membungkuk serempak. Halo VIP. Suara-suara itu rapi dan penuh senyuman. Manajer itu berlari. Direktur Song, halo. Saya mengejar hotel ini dan nama keluarga saya Zhang. Manajer Zhang kan? Apakah Anda sudah siap? Sudah diatur sesuai instruksi Anda dan Anda bisa membuka meja kapan saja. Manajer Zhang tersenyum membungkuk. Kalau begitu ayo segera mulai tempat duduk kemari. Nona Xiao tolong kemari. Kata Song Jing sambil tertawa dan segera mengatur Hongyan Guzu dan rombongannya ke kursi atas. Kemudian orang-orang dari media, berita, besar dan kecil diatur di sekitar guru lembah wajah Hongyan bergantian. Ini adalah pertama kalinya orang-orang media berita ini datang ke acara seperti itu dan mereka semua bersemangat. Tetapi mereka tidak melupakan pekerjaan mereka sendiri dan segera menyiapkan berbagai instrumen di samping perjamuan. Semuanya menunjukkan untuk Ketua Lembah Wajah Merah. Selain itu, sejumlah besar orang media telah masuk. Kemudian datanglah selebriti Jiangsen, brandnya masuk. Selebriti internet utama juga menerima undangan Song Jing satu jam yang lalu dan memasuki hotel untuk menghadiri jamuan makan. Seluruh tempat itu hidup dan ramai. Semua jenis orang dari 3 agama dan 9 kelas berkumpul. Tetapi tidak peduli seberapa keras dan kuatnya karakter yang datang ke tempat kejadian, mereka tidak dapat mengubah fokus seluruh tempat. Itu adalah Tuan Lembah Wajah Merah. Banyak pasang mata sedang memperhatikannya. Banyak orang datang untuk mengobrol, ingin berteman. Tapi Ketua Lembah Wajah Merah seperti manusia es, tidak peduli siapa yang datang untuk berbicara dengannya. Dia tidak akan mengabaikannya dan hanya duduk di kursi dan menutup matanya. Bukan sebuah kata, Song Jing tidak berbicara dengan guru lembah Konfusius. Dia tidak akan membosankan dirinya sendiri. Namun langkah Ketua Lembah Wajah Merah ini membuat banyak orang marah. Apa asal-usul wanita ini? Terlalu sombong, bahkan Tuan Liu menyapanya. Tuan Liu, oh apa itu? Saya melihat bos mau juga menyerahkan kartu nama dan pihak lain tidak lihat. Ayo kita lihat siapa wanita ini, dia sangat mengagumkan, entahlah. Tapi menurut perkiraan dia pasti bukan orang biasa. Fighter Tiger 1 Nona Suyu melakukan pekerjaan dengan baik. Sekarang bagian kedua tiba-tiba dipromosikan sebagai pahlawan wanita. Tidakkah kamu tahu bahwa internet telah meledak dan penggemar Nona Suyu telah membuat keributan di Weibo? Begitu wanita ini seharusnya kurang provokatif. Tamu itu banyak berbicara dan mereka semua bingung. Ada juga banyak orang di internet yang membahas identitas pemilik Lembah Hungyan. Tetapi pada saat ini pemandangan ini tiba-tiba menjadi jauh lebih tenang. Kemudian semua mata tertuju pintu.
Dokter Damar ada di sini. Seseorang berteriak, kemudian Damar dalam setelan tampan berjalan ke ruang perjamuan dengan eksekutif Yang Hua. Sontak semua tamu berdiri dan bertepuk tangan. Meriah, Dokter Damar, Dokter Lin baik. Haha, kamu masih sama. Beberapa orang berteriak keras berbicara dengan sopan. Damar memberi isyarat sambil tersenyum. Masih banyak gadis di tempat kejadian yang tersipu dan menatap Damar dari dekat, mematikan wajahnya dan saat ini sempurna. Tentu saja ada mata lain yang mengenai Damar dan tidak pernah pergi setelah masuk ke sini. Itu adalah Tuan Lembah Wajah Merah. Dia menatapnya tanpa ekspresi, matanya berkedip dengan niat membunuh. Tetapi niat membunuh itu begitu kabur sehingga orang biasa bahkan tidak bisa menyadarinya. Tuan Gu, wanita parubaya di sebelahnya berbisik. Jangan khawatir, saya ingin membunuhnya. Saya bisa melakukannya sekarang dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Mari kita lihat trik apa yang akan dia mainkan, kata Ketua Lembah Wajah Merah dengan tenang. Ya, semua orang duduk, namun Damar dengan cepat melangkah maju dan berdiri di samping kursi Tuan Lembah Wajah Hongyan. Dalam sekejap semua lampu sorot terkunci pada Damar. Orang yang tak terhitung jumlahnya menyala. Ketampanan Dokter Damar cocok dengan daya tarik Nona Xiao. Keduanya sangat cocok untuk berperan benar dan menyihir. Aku sangat menantikan penampilan mereka di War Tiger 2. Ya, beberapa orang tidak bisa membantu perasaan emosional. Ruang siaran langsung bahkan lebih hancur. Semuanya harap diam. Ada beberapa kata yang ingin saya sampaikan kepada Anda. Damar berteriak dari atas dengan senyum di wajahnya. Seluruh aula perjamuan langsung terdiam. Orang-orang menahan napas dan menatap Damar. Tidak ada yang tahu apa yang dijual Damar. Sampai saat itu Damar tiba-tiba berbalik ke samping menghadap Ketua Lembah Wajah Merah dengan satu tangan dan berkata sambil tersenyum. Hari ini saya secara resmi memperkenalkan kepada semua orang pahlawan wanita kita, Battle Tiger 2. Nona Xiao bohong. Dia bukan hanya pahlawan kita, pahlawan dari drama itu. Dan pada saat yang sama dia juga pemilik lembah sekte seni bela diri kuno, Lembah Hongyan. Dia adalah master seni bela diri top. Semua orang bertepuk tangan dan menyambut Nona Xiao. Tepuk tangan bergemuruh. Ada seruan dan keributan yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa wanita jahat dan glamor ini sebenarnya adalah kepala sekte seni bela diri kuno. Dan orang-orang di Hongyangu juga tercengang mempublikasikan identitas mereka. Dr. Lin, apa yang ingin Anda lakukan? Ya Tuhan, Nona Xiao sebenarnya adalah master seni bela diri. Saya tidak tahu, luar biasa. Tidak heran Nona Xiao memiliki temperamen yang unik. Saya khawatir hanya mereka yang tersembunyi di pegunungan yang tidak bertanya. Hanya gerbang gunung kuno di dunia yang dapat mengolah orang-orang seperti itu. Sutradara Song Jing dan Damar telah menemukan orang yang begitu unik untuk berperan sebagai pahlawan wanita yang cukup untuk membuktikan betapa Damar mementingkan War Tiger 2. Saya sangat memastikan rilis drama ini lebih dan lebih. Seru penonton heboh dan heboh. Adapun ruang siaran langsung dan forum online utama itu sudah meledak. Karena resepsinya disiarkan secara langsung, semua netizen bisa melihat perkataan dan perbuatan orang-orang di sini. Setelah Xiao mengetahui bahwa Nona Xiao berbohong, yang misterius ini memiliki identitas seperti itu, ia bahkan menjadi sasaran gospot dari banyak netizen. Orang pergi, dia sebenarnya seorang pahlawan wanita. Sutradaraku luar biasa, Bilin. Terlalu menarik. Aku sudah menjadi penggemar Nona Xiao. Kapan Nona Xiao akan membuka Weibo, aku akan mengikutinya. Nona Xiao istriku, istri, rentetan dan posting terus mengesak. Semua orang sangat bersemangat dan ruang siaran langsung seperti karnaval. Tetapi bagi orang-orang Hongyangu, langkah Damar membuat mereka sangat tidak senang. Hongyangu adalah kekuatan dari faksi Yin, tidak ingin diganggu oleh orang lain. Jadi tersembunyi dan di pegunungan dan hutan. Sekarang setelah diumumkan ke Damar, itu pasti akan bersih di masa depan. Apalagi sejak Hongyangu dipimpin oleh Xiao bohong, dia telah melakukan banyak perbuatan yang melakukan. Baru-baru ini Hongyangu terlibat dalam kasus penculikan dan perdagangan manusia yang membuat heboh Central Menegere. Damar mengeksposnya dan juga berharap dia di atas akan menyelidiki Hongyangu secara menyeluruh dan menggunakan tangan di atas untuk menyelesaikan masalah serius ini. Bagaimana mungkin orang-orang Hongyangu tidak merasakan krisis? Damar tidak sopan dan mulai memperkenalkan Hongyangu langsung di depan semua orang dan mengancam dan akan membuat film di sana. Untuk sementara waktu semua orang sangat merindukan Hongyangu, berpikir bahwa itu adalah surga.
Tetapi tepat ketika Damar berbicara tentang Hong Nyangu kepada semua orang, pemilik Hong Nyangu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan keras, "Semuanya, apakah Anda ingin tahu bagaimana Dokter Damar menemukan saya untuk bertindak?" Semua orang terkejut, semua mengalih pandangannya ke arah Tuan Bohoi Hongyan. "Bukankah si cantik es ini bodoh? Itu bisa dianggap sebagai pembicaraan." Suaranya cukup bagus, gumam seseorang, tetapi lebih banyak orang yang peduli dengan kata-katanya. "Nona Xiao, katakan padaku, bagaimana Direktur Damar menemukanmu?" Seorang pemuda berjas segera bangkit dan berteriak keras. "Alasannya sangat sederhana, karena saya memiliki kesepakatan dengan Direktur Damar," kata kepala Hong Nyangu. "Setuju. Ya, saya pikir semua orang harus tahu bahwa Dokter Damar juga seorang master seni bela diri kan. Saya memiliki kepribadian yang kuat, jadi saya tertantang ketika mengetahui bahwa Dokter Damar sangat terampil. Dokter Damar mengatakan kepada saya bahwa jika saya berjanji untuk membantunya dalam pembuatan film dan dia setuju untuk berdiskusi dengannya hari ini, saya telah menandatangani perjanjian dengan Dokter Damar untuk secara resmi mengambil alih pembuatan film War Tiger 2. Jika Dokter Damar juga memenuhi janjinya dan bertarung dengan saya, Hongyan saya, guru lembah tersenyum. Kata-kata ini jatuh ke tanah dan pemandangan itu langsung meledak. Pertempuran bertarung. Dokter Damar, jangan malu-malu, ya Tuhan, kompetisi kungfu yang sebenarnya. Aku benar-benar ingin melihatnya, Dokter Damar. Ayolah, netizen yang tak terhitung jumlahnya juga menantikannya. Damar tidak mengatakan sepatah kata pun. Wajah Sutian di sebelahnya menjadi pucat karena ketakutan. Dia tidak menyangka bahwa Tuan Hong Nyangu tiba-tiba berbalik melawan tentara. Jika Damar bertarung, Master Lembah Hongyan tidak akan pernah berbelas kasih dan akan membunuhnya. Ketika dia membunuh Damar selama siaran langsung, dia pasti akan menangis kepada dunia bahwa dia melakukan kesalahan, disebut tinju tanpa mata. Pada saat itu, meskipun masih banyak orang yang memarahinya, dia tidak semua orang akan menoleh ke arahnya. Hal utama adalah bahwa dia di atas tidak akan menargetkannya untuk ini. Dengan cara ini tujuan utama Hong Nyangu telah tercapai. Tidak, Sutian tidak bisa menahan diri untuk segera berteriak. Apa Dokter Damar ingin mengingkari janjinya? Jika itu masalahnya, maka saya tidak akan merekam Fighter Tiger 2 ini. Pemilik lembah Hongyan segera berkata dan ingin membawa orang-orang ini pergi. Nona Xiao, Anda tidak boleh pergi. Sutian sangat cemas sehingga dia tidak tahu dari mana keberanian itu berasal. Tetapi dia melangkah maju untuk menghentikannya. Jika Tuan Hongyan pergi, dia pasti akan tersembunyi di tempat pertama dan membunuh Damar. Pada saat itu Damar tidak bisa menghentikannya sama sekali. Jangan biarkan dia meninggalkan siaran langsung. Tetapi jika Anda menyetujui permintaan pemilik lembah Hongyan, bukankah domba akan masuk ke mulut harimau? Tidak bisa pergi. Apa Damar setuju? Tuan Hong Nyangu bertanya dengan tatapan kosong. Ini Sutian bingung. Tetapi pada saat ini Damar tiba-tiba membuka mulutnya. Aku berjanji padamu. Begitu kata-kata ini keluar, Sutian tercengang. Adegan itu tiba-tiba menjadi sunyi. Rao bahkan dikejutkan oleh Master Lembah Hongyan dan beberapa tidak bisa berkata-kata. Apakah Anda benar-benar setuju? Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh Tuan Hongyan. Mungkinkah Damar bermarga ini berpikir dia tidak akan berani membunuhnya? Alis Hong Nyangu berkerut. Dan ada semburan kebingungan di hatinya. Dia percaya bahwa Dokter Damar bukanlah orang bodoh. Karena pihak lain berani berjanji pada dirinya sendiri, dia harus siap. Jika Nona Xiao ingin belajar satu sama lain, aku bisa menyetujuinya. Bagaimana kalau kita setuju untuk duel formal dalam 3 hari? Kata Damar sambil tersenyum. Kamu tidak bisa melakukannya dalam 3 hari. Jika kamu ingin bertarung, kamu bisa melakukannya sekarang. Tuan Hong Nyangu berkata dengan ekspresi kosong. Bukankah itu terlalu tergesa-gesa? Damar tampak malu. Jadi kamu masih melanggar janjimu. Haha, karena Nona Xiao sangat tidak sabar. Nah, Sutian, kamu bisa mengaturnya segera. Selain itu, undang orang itu menjadi notaris, kata Damar dengan senyuman. Ya, Datuk Lin. Sutian ragu-ragu sejenak tetapi mengangguk lalu berbalik untuk pergi. Yang itu, ekspresi Hong Nyangu dingin dan dia merasa seperti telah jatuh ke dalam perangkap yang dibuat oleh Damar lagi. Tetapi saat ini dia tidak bisa lagi mundur. Dengan begitu banyak orang yang menatapnya, jika dia mundur bukankah dia akan menampar wajahnya? Di mana kita berduel? Master Lembah Hongyan bertanya dengan ringan. Ada gym di sebelah hotel. Kebetulan tidak ada pertandingan hari ini. Saya pikir gym harus mau meminjam lapangan sepak bola mereka untuk kita gunakan sebagai arena kompetisi. Damar tersenyum. Sepertinya kamu memilih tempat ini untuk mengambil angin untukku. Dan itu sudah diatur sebelumnya. Master Lembah Hongyan berkata dengan tenang.
Tentu saja, bagaimana? Apakah tuanku masih puas dengan ini? Damar berkata sambil tersenyum. Puas, sangat puas, maka Anda tega. Jadi saya akan membiarkan Anda hidup beberapa jam lagi. Jam lagi? Apa maksudku dengan ini? Bukankah sudah cukup jelas? Dokter Damar, hari ini saya juga secara mengejutkan sabar. Saya telah bermain-main dengan Anda begitu lama, tetapi Anda memahami emosi saya. Tidak mungkin bagi saya untuk melanjutkan lelucon absurd ini. Saya akan membantainya sebelum jam 12 malam. Setelah Anda tidak peduli siapa yang kamu cari, tidak peduli beberapa banyak orang di sana, tidak peduli apa jenis perlindungan yang kamu miliki, itu tidak akan berguna. Aku ingin membunuhmu dan Daulo Jiangxian tidak akan bisa melindungimu. Jelas kata-kata suara. Damar terdiam beberapa saat dan Suainer menggelengkan kepalanya. Tuanku, meskipun kami memiliki banyak kesalahpahaman sebelumnya, saya tidak berpikir ini dapat dipecahkan. Mengapa kita tidak duduk dan berbicara dengan baik? Mengapa repot-repot? Apakah Anda ingin bertarung dan membunuh dan menyebabkan darah dan darah? Bukankah buruk hidup dalam damai? Direktur Damar, apakah Anda pikir Anda memenuhi syarat untuk hidup damai dengan pemilik lembah ini? Terakhir kali Anda membuat keributan di Hungnyangu, membunuh begitu banyak murid saya, dan terlebih lagi biarkan saya dikalahkan di lembah dan menjadi musuh saya satu demi satu. Bagaimana saya tidak bisa menghancurkan Anda menjadi abu, dan tubuh Anda sangat bagus peralatan untuk kultivasi. Saya ingin membunuh Anda dan menggunakan Anda sebagai obat yang membantu saya menjadi dewa. Jika tidak peduli apa, Anda pasti akan mati. Sudut mulut Hungnyangu naik dan matanya berkedip-kedip dengan kejahatan. Damar menggelengkan kepalanya dan tidak mengatakan apa-apa. Dengan duel yang diusulkan oleh pemilik Hungnyangu, popularitas seluruh siaran langsung sekali lagi mencapai puncak baru. 10 pencarian panas di Weibo langsung ditepati oleh War Tiger 2, pahlawan wanita baru saja. Pahlawan wanita baru dan Xiao Bohong, seluruh orang memperhatikan pemilik lembah Hongyan sedemikian rupa sehingga diperdebatkan dengan hangat di seluruh negeri. Alam, duel itu juga menyebabkan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Halaman depan Weibo ditandai dengan deretan karakter besar untuk pertama kalinya. Pahlawan misterius sebenarnya adalah pahlawan. Siapapun yang kalah akan menang ketika menantang Dokter Jenius. Berbagai postingan di diskusi internet, hampir seluruh posting berdetik. Dan ada aliran belasan yang tak ada habisnya di kelantai. Di beberapa tempat mereka bahkan membuka pasar secara langsung, bertaruh siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah antara Dokter Ajaib Lin dan Nona Xiao yang misterius. Sekarang masalah ini cukup berisik, semua pihak memperhatikan dan bahkan jaringan internal menyiarkan duel. Gym dibuka kembali, media dari seluruh dunia telah masuk. Ada juga banyak orang yang mendengar ketika itu dan ingin masuk ke dalam untuk menonton duel. Perusahaan keamanan Yang Hua memasuki stadion sesegera mungkin untuk menjaga ketertiban di tempat kejadian. Setelah venue, tidak ada yang diizinkan masuk selain orang-orang top di Yang Hua. Ada reporter dari media besar dan kecil dari seluruh dunia, serta ratusan selebritis internet. Sekarang hampir disiarkan langsung di seluruh jaringan dan seluruh negara memperhatikan. Momentumnya tidak terlalu besar. Damar dan Hungnyangu, keduanya berdiri di tengah lapangan sepak bola. Pemilik lembah Hongyan menatapnya sepanjang waktu dan rasa dingin di wajahnya hampir membekukan lapangan sepak bola. Damar tahu bahwa dia sudah termotivasi untuk membunuh. Meskipun ada ratusan juta mata yang menatapnya sekarang, dia masih harus mencobanya dan mencoba membunuh Damar agar tidak terlalu banyak bermimpi di malam hari. Sutian, Mahai, King, Bosong, Lausau, dan yang lainnya semua datang. Orang biasa mengira ini hanya kompetisi seni bela diri biasa, tetapi hanya mereka yang tahu beberapa berbahaya kompetisi ini. Adegannya sudah cukup hidup, bagaimana bisakah kita mulai? Master Lembah Hungnyangu bertanya dengan ringan. Tunggu, wasit belum datang. Damar menggelengkan kepalanya. Wasit, apakah itu orang yang Anda pekerjakan? Oke, saya ingin melihat Buddha besar mana yang akan Anda pindahkan untuk melindungi kehidupan anjing Anda. Master Lembah Hongyan tersenyum ringan. Pada saat ini tiba-tiba ada keributan di pintu masuk Gym Nation. Segera setelah itu sekelompok orang berjalan menuju tempat ini dan pemimpinnya sebenarnya adalah Komandan Zheng Nantian. Banyak orang memperhatikannya. Penonton biasa tidak tahu siapa pria berseragam militer ini. Tetapi ketika orang-orang berkepala besar itu melihat pria ini, 3 jiwa dan 7 jiwa hilang. Bagaimana Buddha ini datang? Ibuku, apakah ini yang diundang oleh Dokter Damar? Banyak orang terdiam, tetapi melihat Zheng Nantian berjalan ke tengah lapangan. Damar mengambil mikrofon yang diserahkan oleh
lain dan berkata dengan keras, semuanya merupakan kehormatan besar untuk mengundang Tuan Zeng nantian menjadi wasit untuk kompetisi kita. Master seni bela, bahkan banyak sarjana seni bela diri top di luar negeri mengaguminya. Saya pikir di bawah keadilannya ini pasti akan menjadi duel yang sangat adil dan harmonis. Semua orang menyambut Tuan Zeng, selesai memimpin dalam bertepuk tangan. Adegan itu secara meledak menjadi tepuk tangan meriah. Wajah Hung Yangu sangat suram menatap Zeng Nentian. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain memanggil Zeng Nentian. Meskipun kekuatan Zeng Nentian tidak ada apa-apanya di matanya dan bisa dihancurkan dengan satu sentuhan jari. Itu bukan sesuatu yang bisa dia provokasi. Mari kita mulai. Damar tersenyum pada Tuan Hung Yangu. Sen, Direktur Damar, itu benar-benar milikmu. Ini menarik. Tuan Hung Yangu berkata dengan wajah kosong, tapi jangan berharap jika melindungimu. Aku mungkin tidak membunuhmu di depan semua orang, tapi aku akan membiarkannya lebih mudah bagimu untuk hidup daripada mati. Setelah berbicara, guru lembah Hung Yangu tidak bisa bergegas menuju Damar. Ayo, sebuah telapak tangan menyerang. Kekuatan telapak tangan sangat kuat dan akan membelah alam semesta. Orang biasa tampaknya biasa saja, tetapi mereka dapat mematahkan tendon dan tulang yang sangat menakutkan. Wajah Damar menegang dan dia segera mengangkat tangannya untuk mengambilnya. Tapi baru saja disentuh bom, ledakan suara keluar dan Damar langsung tersingkir oleh telapak tangan ini. Di dalam Komestei, dekat Jalan Nasional, beberapa tulang punggung Hung Yangu berdiri di depan TV menonton siaran langsung. Di layar, Damar dan Hung Yanguzu bertarung bersama dengan panik, tapi tidak peduli seberapa keras serangan Damar, dia tidak bisa menyentuh guru lembah Longnyan. Kakak senior, apakah menurut Anda Tuan akan membunuh Dr. Damar? Sebuah tulang punggung bertanya kepada Sensen. Masalahnya sangat besar, jelas tidak realistis untuk membunuh Dr. Damar secara langsung. Itu akan berdampak terlalu banyak, tapi saya pikir pemilik lembah pasti akan memiliki rencana sendiri. Dr. Damar tidak akan bertahan hari ini. Wanita itu menghela napas, klik pada saat ini. Pintu terbuka dan seorang wanita masuk. Baiklah, dengan cepat dan dengan hormat berkata, beberapa saudari senior, bahannya telah diambil, silakan periksa. Ketika saya membuka pintu, saya melihat banyak orang tergeletak di kandang babi tanpa terkecuali. Semua gadis, mereka pingsan, tangan mereka terikat dan tidak bergerak. Wanita yang memimpin berjalan ke kandang babi, membalik dan gadis ini dan memeriksa. Dia sangat kuat dan gadis itu akan jatuh ke tanah dengan sedikit sentuhan. Dan kepalanya akan berdarah. Kadang-kadang seseorang bangun tetapi dengan cepat pingsan oleh orang-orang ini. Setelah lebih dari 10 menit ada sekitar selusin orang yang tidak memenuhi syarat. Orang-orang seperti itu diserahkan kepada Tuan Gu untuk berkultivasi. Tetapi Tuan Gu tidak akan menerima mereka ketika saatnya tiba. Mereka akan disalahkan dan saya khawatir kita tidak akan digantikan olehnya. Kami sebagai bahan untuk kultivasi guruku. Apa, Tuan? Memasukkannya ke dalam tungku obat dan merebusnya menjadi pil. Kakak perempuan senior yang memimpin memiliki wajah dingin dan mendengus sambil menatap para murid. Mendengar ini, gadis-gadis itu membiru karena ketakutan dan menggigil. Aku tidak mau, kakak senior, kita salah. Gadis-gadis itu buru-buru berkata, kamu tahu kamu salah, mengapa kamu tidak pergi dan terus mencari bahan yang berkualitas? Tadinya kakak senior. Ya, sekelompok murid Hung Yangu segera meninggalkan kandang babi, tetapi ketika mereka berbalik untuk pergi, mereka menemukan sosok tinggi berdiri di pintu kandang babi. Kerumunan tiba-tiba menjadi waspada. Siapa? Teriak kakak senior. Sepertinya Dr. Damar tidak melakukan kesalahan dengan mengirimku ke sini. Kamu Hung Yangu benar-benar kejam dan kamu benar-benar menggunakan orang yang hidup sebagai bahan. Pria itu selesai berbicara dan langsung masuk. Semua murid Hung Yangu menghunus pedang panjang mereka. Siapa kamu? Kamu sangat berani, beraninya kamu melarikan diri. Apa kamu mencari kematian? Dapatkan untukku, teriak kakak perempuan. Semua orang bergegas, namun pria itu tidak buru-buru dan segera bergegas kembali. Dibandingkan dengan murid-murid ini, kecepatannya lebih cepat dan kekuatannya lebih menakjubkan. Sebelum dan sesudah, tetapi dari 10 napas usaha panggilan, semua murid Hung Yangu di kandang babi dibersihkan olehnya. Tuan, kakak perempuan senior itu menyadari ada sesuatu yang salah. Dan dia tidak ingin bertarung dan berbalik untuk melarikan diri. Tetapi ketika dia melompat keluar dari kandang babi dan hendak melompati pagar halaman untuk melarikan diri, sebuah tembakan terdengar dan peluru yang dibuat khusus masuk ke dadanya. Kakak senior jatuh ke tanah di tempat dan langsung mati dengan leher bengkok. Kemudian sejumlah besar tentara berjalan lengkap dengan senapan mesin ringan bergegas ke Homensley. Murid-murid Hung Yangu yang tersisa segera melakukan serangan balik, tetapi beberapa banyak dari mereka yang menjadi lawan dari ratusan orang ini.
Selain itu, para prajurit ini menggunakan peluru khusus yang dapat menembus pertahanan Gikong. Kedua belah pihak saling bertembak dan setelah dari murid-murid di sisi Hongnyangu ditembak dan terbunuh, sisanya melihat bahwa situasinya tidak baik dan segera menyerah. Siapa kamu? Tulang punggung Hongnyangu menggertakkan giginya dan menggeram. Namaku Bing Sangjun. Pria itu tersenyum. Tuan Bingsan, apakah Anda dikirim oleh Dr. Damar? Ya, seperti pemilik lembah telah tertipu. Ternyata Dr. Damar berencana untuk menyelesaikan Hongnyangu saya dengan diam-diam. Tapi saya harus memberitahu Anda, kami Hongnyangu tidak mudah dibersihkan. Kamu akan membayarnya. Pria itu berkata dengan mengerikan. Dan dua murid di belakangnya yang juga menyerah tiba-tiba mengangkat kepala mereka dan bergegas keluar dengan putus asa mencoba melarikan diri. Para prajurit di sekitarnya segera menembak dan membunuh. Satu-satunya pria Hongnyangu yang tersisa segera melompat tiba-tiba menjatuhkan selusin tentara yang terbang dan langsung melewati dinding. Kejar! Para prajurit berteriak dengan cemas dan bergegas keluar dari halaman. Mata Bing Sangjun dingin, dia langsung menghancurkan dinding dan mengejarnya dengan liar. Di mana musuh Tian Jiao ditangkap oleh Bing Sangjun, segera langsung adalah telapak tangan dan itu menampar ke tanah. Menyerah, kamu tidak akan mati, teriak Bing Sangjun. Mimpi. Haha, pria itu tertawa lalu tubuhnya kaget dan dia jatuh ke tanah dan mati. Tubuhnya ambruk dan banyak darah menetes dari punggungnya. Ini para prajurit yang mengikuti tercengang. Dia bunuh diri dengan mengambil semacam racun korosif. Semua organ internal terkorosi dan racun di tubuhnya dihancurkan sampai ke sejauh ini. Saya khawatir bahkan jika Dr. Damar datang dia tidak akan bisa menyembuhkannya. Tampaknya Hongnyangu telah mempersiapkan setiap murid sebelumnya. Tanpa racun tidak mungkin bagi mereka untuk menyerah. Bing Sangjun berkata dengan suara serak. Apakah ini sangat rumit? Tidak apa-apa jika kamu tidak menangkap para penyintas. Toh selamatkan para sendera, bawa mereka kembali dengan cepat, catat pengakuan mereka, kumpulkan bukti dan bersiaplah untuk masa depan menggulingkan Hongnyangu. Ledakan, suara teredam dari luar. Damar terbang keluar dan jatuh dengan keras ke tanah. Penonton berseru. Damar bangkit pada saat ini, tubuhnya berbalik dan rasa sakitnya tak tertandingi. Namun dari luar tidak ada bekas luka dan bahkan wajahnya tidak berubah. Di mata banyak orang Damar seharusnya tidak terluka. Damar dan guru lembah Hongyan telah bertarung selama dari 10 menit. Tidak peduli bagaimana Damar menyerang, itu tidak dapat melukai master lembah Hongyan sedikit pun. Tetapi Damar tidak dapat menerima serangan balik dari Hongyan. Perbedaan antara kekuatan kedua belah pihak terlalu besar. Ini benar-benar pemukulan sepihak. Mata Damar menyipit. Dia benar-benar ingin memuntahkan seteguk darah untuk memberitahu dunia bahwa dia sebenarnya mengalami cedera internal yang serius. Jadi dia punya alasan untuk menghentikan duel. Tapi tidak peduli seberapa parah rasa sakit di dalam tubuhnya, dia tidak bisa memuntahkan darah. Damar tahu bahwa ini karena keterampilan medis Hongyan. Oke, jangan bertarung lagi. Saya mengumumkan bahwa pemenangnya adalah Nona Xiao bohong. Pada saat ini Zeng Nantian tidak lagi tahan lagi dan segera bangkit dan berteriak. Damar tidak keberatan. Kata-kata Zeng Nantian akhirnya menyelamatkan hidupnya. Komandan Zeng berbicara. Kami secara alami ingin menyelamatkan muka. Direktur Damar, mari kita bertarung lagi dan lain kali saya telak sekarang. Apakah Anda sudah mengatur tempat untuk saya? Bertanya dengan senyum tipis. Tentu saja, Anda dan teman-teman Anda di Hongnyangu akan tinggal di Hotel Hengyi selama periode waktu ini. Dan saya telah menyiapkan kamar untuk Anda. Nona Xiao, kekuatan Anda luar biasa, saya bukan lawan. Dan Anda akan dikalahkan. Kamu pasti telah datang jauh-jauh ke Jiangsen. Jika kamu lelah, ayo pergi istirahat, kata Damar tengah-tengah. Ya Tuan. Lembah Hongyan mengangguk menyipit mata. Damar berbalik dan memimpin seseorang keluar dari gym. Di tengah hiruk-pikuk kedamaian duel resmi berakhir, Damar meninggalkan tempat kejadian dengan tergesa-gesa dan berlari ke ruang tunggu gym. Zeng Nantian, Sutian, dan yang lainnya menyadari ada sesuatu yang salah dan segera mengikuti. Tanpa diduga, begitu dia memasuki ruang tunggu, Damar tersandung dan hampir jatuh ke tanah. Direktur Lin. Sutian buru-buru mendukung Damar. Wah, kamu baik-baik saja. Zeng Nantian juga berseru dengan cemas. Damar tidak menjawab, dia buru-buru duduk dan memasukkan jarum ke dalam tubuhnya. Setelah beberapa saat wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, dadanya naik turun dan kemudian seteguk besar darah menyembur keluar dari mulut Damar. Wajah semua orang berubah seketika mereka melihatnya. Apa yang terjadi? Zeng Nantian juga cemas. Apakah saya tidak melihat bahwa Anda tidak terluka dan Master Lembah Hongyan sebelumnya tampaknya tidak berat?
hanya tinju biasa. Anda bagaimana Anda bisa terluka begitu parah? Ini adalah kepandaian dan itu bukan kepandaian biasa. Orang lain tidak bisa melihatnya sama sekali. Faktanya ketika kita bertarung barusan, Master Lembah Hongyan telah memukul selusin napas di tubuhku dan napas ini menjelara di tubuhku menghancurkanku organ-organ dalam, tetapi mereka tidak akan membunuhku secara, tetapi merobek-robek tubuhku berkeping-keping dan 2 jarum. Kemudian baru saja aku memaksa napas, Damar menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan suara serak, "Apa? Ada hal seperti itu? Master Lembah Convention ini terlalu menakutkan." Zheng Nentian telah berjuang sepanjang hidupnya dan dia telah melihat semua jenis Master Top, tetapi dia belum pernah menemukan metode seperti itu. Bagaimanapun semuanya akhirnya stabil selama kita menatap Hongyang Nguzu dan jangan biarkan dia meninggalkan siaran langsung. Dia tidak akan berani main-main. Lihat dia dengan mata publik. Jika dia tidak bergerak, aku akan memilikinya. Saatnya untuk membersihkan luka di tubuhmu. Semuanya pergilah dari sini dulu, aku akan menyembuhkannya di sini. Dan ketika lukanya stabil, aku akan pindah ke Hotel Hingyi. Aku akan secara pribadi memantau Master Lembah Hongyan, kata Damar dengan suara serak. Direktur Lin, Dr. Damar, kamu sangat keras. Kamu bukan lawannya. Jika sesuatu terjadi, kan semuanya akan keberatan. Tapi bujukan mereka tidak berpengaruh sama sekali. Di hadapan musuh, bagaimana saya bisa menghindarinya? Jika saya tidak berdiri, siapa yang akan menghadapinya? Di seluruh Jiangsen, kata Damar Ning. Orang-orang terdiam, singkatnya, tunggu 3 hari. Setelah 3 hari, semuanya akan berakhir. Damar menghela napas dan terus menekan jarum. Tapi pada saat ini, beng, suara ledakan yang sepertinya datang dari jarak yang sangat jauh menembus ke telinganya semua orang. Semua orang terkejut apa yang terjadi. Zheng Nentian mengerutkan kening dan bertanya, "Aku akan mengirim seseorang untuk melihat segera." Sutian berlari keluar dari ruang tunggu. Zheng Nentian menarik pintu lalu berbalik untuk melihat Damar. "Nak, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Aku akan mengajukan suaka kepada atasanmu. Aku sudah mengajukan aplikasi, asalkan yang di atas setuju, petugas akan segera melakukan penyelidikan penuh pada Anda. Perlindungan orientasi pada saat itu. Siapapun yang berani menyentuh Anda akan mati. Terima kasih." Damar mengangguk tetapi tidak berani menaruh harapan pada Zheng Nentian. Dia tahu bahwa itu sulit bagi Zheng Nentian karena meskipun Damar memiliki hubungan Zheng Nentian, Master Lembah Hongyangu juga memiliki koneksi yang luar biasa. Dan itu pasti tidak mudah untuk mengajukan suaka ini. Namun pada saat ini ada keributan di luar pintu. Kemudian Sutian langsung masuk. Direktur Lin, itu tidak baik. Wajah Sutian berubah dan dia berteriak dengan suara gemetar. Ada ledakan di lantai atas Hotel Hingyi dan pemilik Lembah Hongyan terbunuh. Apa? Penonton terkejut. Semua orang di ruang tunggu tercengang. Apakah Tuan Hongyan mati? Bagaimana ini mungkin? Tidak. Itu adalah eksistensi teratas yang biarkan Damar tidak bisa ditangani. Mengapa dia mati secara misterius? Apa yang terjadi di sini? Sutian berbicara tenang itu. Zheng Nentian berkata dengan sungguh-sungguh dengan ekspresi cemberut. Orang-orang di hotel baru saja mengatakan bahwa ledakan di lantai hotel itu sangat kuat dan itu mempengaruhi beberapa kamar termasuk kamar pemilik Lembah Hongyan. Pemilik Lembah Hongyan tewas di tempat dan tubuhnya telah diangkut ke bawah. Sutian wajahnya pucat dan kata-katanya sedikit canggung. Dunia tercengang. Bagaimana bisa meledak tanpa alasan? Damar juga melebarkan matanya, tidak bisa menerima kenyataan ini. Tapi segera dia mengerti sesuatu dan wajahnya tiba-tiba memucat. Kematian palsu. Apa? Orang-orang memandangnya dengan heran. Namun Damar Ning berkata dengan dingin, pemilik Hongyangu berpura-pura mati. Dia membiarkan orang-orang merencanakan ledakan dan memberitahu publik bahwa dia telah terbunuh. Dan kemudian dia dapat meninggalkan siaran langsung dan menghindari perhatian publik. Dan membunuh saya yang terluka. Karena dalam kondisi semua orang pemilik Lembah Hongyan dibom sampai mati. Jika saya terbunuh, tidak ada yang akan mencurigai kepalanya. Setidaknya publik tidak akan mencurigai orang mati. Kematian palsu. Hati semua orang melonjak dan mereka juga tiba-tiba menyadari niat Master Lembah Hongyan. Damar mendorongnya ke publik dan dia menggunakan animasi yang ditangguhkan untuk menghilangkan perhatian publik. Saya harus mengatakan trik ini benar-benar kejam. Ayo pergi. Pada saat ini Damar tiba-tiba berteriak. Semua orang tidak bisa menahan napas, tidak tahu harus berbuat apa. Tapi dia melihat Damar tiba-tiba mengeluarkan jarum perak dari tas jarumnya dan menusuknya ke tubuhnya dengan seluruh kekuatan. Pada saat yang sama dia berteriak, semua orang segera pergi dari sini, cepat. Semua orang bingung. Zheng Nentian tidak ragu-ragu dan berteriak keras, dengarkan Lin Xiaoji. Cepat, kelompok itu segera bergegas keluar dari pintu. Tapi ketika mereka berada di kurang dari 10 meter dari ruang tunggu, bom
Sebuah ledakan yang menghancurkan bumi terdengar. Setiap orang yang berlari tiba-tiba terguling ke tanah oleh gelombang kejut dan mereka jatuh ke tanah satu persatu. Ketika saya melihat ke atas, saya menemukan bahwa ruang tunggu jadi benar-benar meledak. Seluruh ruang tunggu meledak dan semua rumah di sebelahnya terpengaruh, dindingnya retak dan debu memenuhi udara seolah-olah baru saja terkena rudal. Apa yang terjadi? Sutian menatap kosong, wajahnya sangat pucat. Jika mereka masih di ruang tunggu sekarang, saya khawatir mereka akan hancur berkeping-keping sekarang. Jangan bersuara, ayo pergi. Zheng Nentian meraung, penguasa lembah Hongyan di sini. Ketika orang-orang mendengar ini, punggung mereka langsung basah oleh keringat dingin dan mereka semua ketakutan. Pikiran Tuan Confucius telah tiba. Pada saat ini orang akhirnya mengerti segalanya. Alasan mengapa Damar menyuruh mereka pergi dengan cepat adalah karena dia tahu bahwa begitu Master Lembah Hongyan berhasil menghentikan animasi, hal pertama yang akan dia lakukan adalah membunuhnya. Pada saat ini Master Lembah Hongyan telah mampu bertindak sembarangan. Selama dia menutupi wajahnya, tidak ada yang akan bertanggung jawab, bahkan jika dia membalik seluruh kota Jiang. Master Lembah Hongyan saat ini tidak memiliki keraguan, dia akan membunuh siapapun yang ingin dia bunuh. Bunuh siapapun yang Anda inginkan, tidak ada yang akan menghubungkan perbuatan jahat ini dengan orang mati. Seperti yang diprediksi, debu jatuh. Seorang wanita dalam gaun merah dengan wajah tertutup berdiri di kabut abu-abu. Mata yang dingin dan jahat itu dipenuhi dengan niat membunuh dan kengerian. Damar bangkit dari tanah sedikit terengah-engah, wajahnya sangat serius. Ayo pergi, Zheng Nentian berteriak lagi melihat semua orang yang masih menatap guru Lembah Hongyan dengan lamban. Hah? Mata Hongyan Gu menoleh ke sisi ini, sudut mulutnya naik dan dia tiba-tiba mengangkat tangannya. Energi mengerikan yang bisa menembus bumi mengalir keluar dari telapak tangannya dan bergegas menuju Zheng Nentian dan rombongannya. Damar segera bergegas memblokir dengan kedua tangan dan mengambil langkah dengan tiba-tiba. Tubuhnya mundur setengah meter tetapi tidak ada yang terjadi. Tubuh Dewa Bela Diri Master Lembah Hongyan sedikit terkejut keluar dari sini. Damar menoleh dan berteriak. Kerumunan tidak ragu-ragu dan segera melarikan diri dari Zim. Menarik, saya tidak berharap untuk melihat Anda untuk waktu yang lama dan Anda benar-benar telah menguasai tubuh bela diri. Tidak heran Anda berani membiarkan saya masuk ke Jiangsen. Jadi benar, Master Lembah Hongyan tersenyum sedikit tapi hanya mengandalkan ini. Tapi kamu tidak bisa bersaing dengan milikku. Meskipun tubuh bela diri kuat, itu bukan teknik yang tidak bisa dihancurkan. Jika aku ingin membunuhmu, itu tidak masih sulit. Suara jatuh, Master Hongyan mengangkat tangannya ke udara. Lengan rampingnya bergetar seperti ular, kemudian kekuatan destruktif dihasilkan sekitar Damar. Wajah Damar jelek, dia merasa ada yang tidak beres dan segera mundur. Tapi dia baru saja pindah. Bang, ledakan, 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 bang. Oke, sampai jumpa pada episode berikutnya.